Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, welcome to my channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke, kali ini saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu bentuk komunikasi kebijakan, yaitu informasi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu informasi? Oke, ikuti terus. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian informasi. Informasi adalah pesan atau ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Kemudian menurut Suranta tahun 2011, informasi merupakan hasil dari pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung pada saat mendatang. Kemudian menurut William tahun 2007, bahwa informasi adalah data yang telah dirangkum atau dimanipulasi dalam bentuk lain untuk tujuan pengambilan keputusan. Menurut Fajri tahun 2014, informasi dapat diartikan suatu data yang telah diproses dan diubah menjadi konteks yang berarti, sehingga memiliki makna dan nilai bagi penerimanya dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian terdapat ciri-ciri informasi, yaitu benar atau salah, baru, tambahan, korektif, dan penegas. Yang pertama adalah benar atau salah. Dalam hal ini, informasi berhubungan dengan kebenaran atau kesalahan terhadap kenyataan. Yang kedua adalah baru. Informasi harus benar-benar baru bagi si penerima. Yang ketiga adalah tambahan. Informasi dapat diperbaharui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. Tetapi saya tambahkan di sini bahwa informasi dapat juga pengurangan, artinya informasi yang sudah tidak berfungsi maka dapat ditarik atau dihapus dari informasi tersebut. Dari ciri informasi yang ketiga, saya berikan contoh yaitu berupa video. Ikuti terus videonya. Tidak sinkronnya data penerima bantuan sosial dari pemerintah terkait COVID-19 terhadap data pengajuan membuat sejumlah bantuan tidak tepat sasaran. Akibatnya sejumlah RT dan RW di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyegel kantor kelurahan. Inilah bentuk kekecewaan para pengurus RT dan RW Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Mereka memprotes tidak sesuainya data penerima bantuan sosial dengan data warga yang mereka ajukan. Akibat banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran, RT dan RW mendapat protes warga. Sebagai ungkapan kekesalan mereka, sejumlah pengurus RT dan RW pun menyegel kantor kelurahan. Rata-rata satu RW itu 600 sampai 700, tapi yang turun itu cuma 30 sampai 50 per RW. Per RW cuma 30 sampai 50, jadi terlalu jauh. Ini sangat berbahaya bagi RT dan RW di lapangan langsung. Karena pasti komplain masyarakat itu akan tertuju kepada RT dan RW. Kami sebelum itu terjadi, kami melakukan protes ini. Harapan kami ya kan, yang sudah didata itu bisa masuk, ya kan. Kalaupun tidak masuk, kami sudah bisa berargumentasi dengan masyarakat bahwa kami telah memperjuangkan ini semaksimal mungkin. Seperti itu. Pihak kelurahan pun melakukan mediasi dengan pengunjuk rasa yang merupakan pengurus RT dan RW. Hasil mediasi, pihak kelurahan menyanggupi tuntutan pengunjuk rasa dan siap mengawal pengajuan keberatan para RT dan RW ke Dinas Sosial setempat.
bersedia untuk mengawal atau mensukseskan dan memperjuangkan usulan warga yang terdampak COVID-19 yang sudah disampaikan oleh pengurus RT dan RW, agar yang kami sampaikan untuk segera terrealisasi segera. Jadi saya akan memperjuangkan ke dinas sosial ya Pak ya. Apabila tidak terrealisasi, saya siap mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Lurah Sukahati. Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan mekanisme penentuan data penerima program bantuan diserahkan kepada pemerintah daerah. 2 minggu lagi Kementerian Sosial akan menyalurkan bansos khusus Presiden dengan durasi selama 3 bulan untuk daerah Jabodetabek. Besaran bansos khusus itu adalah Rp600.000 per keluarga. Kabupaten Bogor dan Kabupaten Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangsel, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan itu adalah wilayah Bodetabek yang langsung berbatasan dengan DKI. Kami akan memberikan bansos khusus berupa sembako, bansos khusus Presiden dengan durasi selama 3 bulan yang akan kami mulai dalam waktu 2 minggu dari sekarang, sedang kami siapkan, yaitu indeksnya adalah 600.000 per keluarga untuk wilayah-wilayah tersebut. Ya. Data yang kami gunakan adalah keluarga yang ada di dalam data terpadu kami atau DTKS kami, ditambah tentunya masukan tambahan data-data dari Pemda. Oke, kita lanjut pada ciri informasi berikutnya, yaitu korektif. Informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar. Nah, ciri ini juga berkaitan dengan video tadi, berupa kesalahan informasi bahwa bantuan sosial itu tidak tepat pada yang menerimanya. Yang kelima yaitu penegas. Informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat. Jadi masyarakat itu yakin dan percaya dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah, dengan kebijakan yang telah diberikan dan dibuat oleh pemerintah, bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian menurut Agus Mulyanto tahun 2009, kualitas informasi dapat dinilai dari 3 hal, yaitu akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Informasi harus akurat karena sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Jadi ini contohnya yaitu tidak akuratnya berita, seperti tersebarnya berita hoax. Jadi berita hoax itu cepat sekali menyebar melalui sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan yang lainnya. Jadi keakuratan dalam informasi ini harus ada. Yang kedua adalah tepat pada waktunya. Tepat berarti informasi yang disampaikan ke penerima tidak terlambat, karena informasi adalah landasan untuk mengambil suatu keputusan. Misalnya, pemerintah harus cepat dan tanggap dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Jadi pemerintah itu harus tepat untuk memberikan kebijakan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu merasa diperhatikan. Yang ketiga adalah relevan. Relevan berarti informasi tersebut memiliki manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang dengan yang lainnya berbeda. Lalu, apa peran informasi dalam kebijakan publik? Saya menggunakan teori dari William Dunn tahun 1994 memberikan definisi kebijakan publik sebagai suatu disiplin ilmu sosial
yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan dalam lingkungan politik tertentu untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan. Nah, dari pengertian analisis kebijakan publik tersebut dapat dilihat bahwa untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan diperlukan informasi dalam perumusan atau pembuatan kebijakan. Diperlukan informasi yang berasal dari data yang telah diolah. Misalnya, pemerintah akan merumuskan atau membuat kebijakan kependudukan, maka diperlukan informasi tentang pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, kualitas dan struktur penduduk. Kemudian apabila pemerintah ingin merumuskan atau membuat kebijakan ekonomi, maka diperlukan informasi tentang sektor-sektor potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, misalnya sektor industri, perdagangan, keuangan, atau perbankan, dan lainnya. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang bentuk komunikasi kebijakan. Ternyata cukup penting ya untuk kita ketahui dan pelajari. Oke. Terima kasih untuk presentasi kali ini, semoga bermanfaat dan selalu pakai masker untuk setiap kali keluar rumah dan jangan lupa selalu cuci tangan setiap waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum.